Sasaran unsur calon fasilitator program sekolah penggerak terdiri dari akademisi, yaitu dosen, pengawas sekolah atau penilik di kabupaten maupun kota sasaran program sekolah penggerak, kepala sekolah SPK, wakil kepala sekolah SPK, dan guru SPK yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional. Widyaswara atau Widyasprada atau pengembang teknologi pembelajaran di lingkungan Kemendikbudristek, pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah atau penilik, guru atau pendidik PAUD, dan Widyaswara dan Widyaprada. Serta yang terakhir ialah sasarannya yaitu praktisi dan konsultan pendidikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas secara lengkap mengenai rekrutmen calon fasilitator program sekolah penggerak, yang dalam hal ini ialah sekolah penggerak angkatan ketiga. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu calon fasilitator program sekolah penggerak, Bapak Ibu bisa mengakses surat keputusan ini pada laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Di sana ada informasi mengenai surat rekrutmen calon fasilitator program sekolah penggerak. Yang pertama kita bahas dulu bahwasanya untuk fasilitator ini adalah pendamping kepala sekolah atau guru atau pendidik PAUD dan pengawas sekolah atau penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi atau mentoring, membangun hubungan yang positif, dan bertugas mendampingi pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan guru pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, fasilitator ini bertugas untuk mendampingi daripada sekolah yang mendaftar sebagai sekolah penggerak. Nah, untuk sasaran unsur dari fasilitator itu terdiri dari akademisi seperti dosen, pengawas sekolah, kepala sekolah SPK, widyaswara, pensiunan kepala sekolah, ataupun praktisi dan konsultan pendidikan. Lebih lanjut, dijelaskan tugas dan tanggung jawab daripada fasilitator pada setiap pendampingan, yaitu melatih anggota komite pembelajaran pada pelatihan komite pembelajaran, memfasilitasi lokakarya untuk kepala sekolah dan guru atau pendidik PAUD, memfasilitasi lokakarya untuk pengawas sekolah, mendampingi kepala sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum merdeka, mendorong pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru PAUD untuk menginisiasi komunitas praktisi sebagai wadah belajar dan refleksi bersama, memonitor kemajuan pendampingan program sekolah penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran, memfasilitasi refleksi satuan pendidikan dan refleksi akhir tahun ajaran, memfasilitasi forum Pokja manajemen operasional level sekolah, berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan dan meningkatkan kapasitas perannya sebagai fasilitator sekolah melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal GTK, P4TK, dan LPPKSPS. Di mana Bapak Ibu semuanya untuk rekrutmen fasilitator program sekolah penggerak ini dibuka pada tanggal 21 Maret sampai dengan 14 Mei tahun 2022. Yang dalam hal ini ialah fasilitator program sekolah penggerak angkatan ketiga. Nah, untuk Bapak Ibu, informasi lebih lanjutnya nanti bisa dicek saja di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id /program sekolah penggerak /pelatih ahli /. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dicek pada layar. Ini saya perbesar dahulu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu jika ingin mengajukan beberapa pertanyaan bisa menghubungi langsung di narahubung kemdikbud.sekolahpenggerak@gmail.com. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa daftar instansi yang
berhubungan dengan calon fasilitator sekolah penggerak. Ini ada kepala P4TK, ada kepala LPPK SPS, ada kepala BBPP MPV di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, ada rektor perguruan tinggi, ada kepala lembaga penjaminan mutu pendidikan provinsi di seluruh Indonesia, kepala PP atau BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia, dan kepala lembaga layanan pendidikan tingkat wilayah 1 sampai dengan 16. Serta di sini ada kepala dinas provinsi Aceh sampai dengan kepala dinas provinsi Sumatera Utara. Itu untuk instansi. Nah, mengenai tugas daripada fasilitator, di awal tadi sudah saya singgung bahwasanya fasilitator program sekolah penggerak ini bertugas untuk mendampingi kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Terus yang selanjutnya kita membahas mengenai persyaratan umum atau kriteria umum bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai calon fasilitator program sekolah penggerak. Itu yang pertama ialah Bapak Ibu berasal dari warga negara Indonesia, memiliki sehat jasmani rohani dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit yang ditandatangani dokter dan diberikan stempel puskesmas rumah sakit tersebut. Berusia 30 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat mendaftar. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah paling sedikit 2 tahun. Terbiasa menggunakan teknologi internet dan aplikasi, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulis, memiliki komitmen semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal yang baru, bersedia melakukan kunjungan lapangan, tidak memiliki peran sebagai yang pertama. Apabila Bapak Ibu perannya sebagai pengajar praktik, maka tidak bisa mendaftar sebagai calon fasilitator program sekolah penggerak. Fasilitator program guru penggerak, pendaftaran calon guru penggerak, asesor program guru penggerak, dan asesor program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu jika masuk pada ranah ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mendaftar sebagai calon fasilitator program sekolah penggerak. Yang selanjutnya mengisi fakta integritas atau surat izin dari atasan bagi fasilitator yang bekerja pada instansi. Surat rekomendasi dari rekan seprofesi atau komunitas atau organisasi bagi calon fasilitator independen. Mengunggah surat keterangan sehat dari dokter yang ditandatangani oleh dokter dan diberikan cap atau stempel dari instansi terkait. Ini mengenai kriteria umum. Yang selanjutnya kita bahas mengenai profil dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh fasilitator dari setiap unsur. Yang pertama, dinilai dari akademisi, yaitu persyaratan khususnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2, bekerja sebagai dosen tetap, memiliki NIDN atau NIDK, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 tahun, mendapatkan izin dari dekan fakultas untuk menjadi fasilitator program sekolah penggerak, memiliki pengalaman dan pendampingan dalam program peningkatan kompetensi. Kalau dilihat dari unsur pengawas, sekolah itu memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 maupun D4, bertugas di kabupaten atau kota sasaran sekolah penggerak dan mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat. Kalau dari unsur pensiunan kepala sekolah, yaitu dengan kriterianya memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 maupun D4, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program, pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penilik. Untuk unsur widyaswara, itu memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal paling rendah S2, memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dalam salah satu bidang, seperti pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa cek pada layar, mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi. Kalau dari unsur kepala sekolah, SPK, wakil kepala sekolah SPK, dan guru SPK yang mengembangkan kurikulum, kualifikasinya ialah S1 maupun D4, memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun, mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah. Untuk unsur konsultan pendidikan, kriterianya memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S1 atau D4,
memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun dalam salah satu bidang seperti pengajaran dan pembelajaran dan lain sebagainya, pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten. Terus bagi konsultan pendidikan yang berada di bawah instansi harus mendapat izin dari pimpinan, surat rekomendasi dari asosiasi profesi bagi konsultan pendidikan independen. Nah, ini untuk persyaratan umum dan profil dan kualifikasi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan rekrutmen. Untuk tahapan rekrutmen calon fasilitator program sekolah penggerak ini terdiri dari 2 tahap seleksi, di mana untuk seleksi yang pertama Bapak Ibu calon fasilitator program sekolah penggerak melengkapi dokumen daftar riwayat hidup, melampirkan dokumen berupa yang pertama Bapak Ibu ada surat izin dari atasan, terus KTP, ada ijazah pendidikan terakhir dan fakta integritas. Sedangkan poin yang ketiga yaitu Bapak Ibu nanti diminta untuk menulis IC, di mana penulisan IC ini berisi tentang pengalaman calon fasilitator dalam bidang pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi numerasi, pendidikan dasar atau menengah atau anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen manajemen, atau pendidikan inklusif. Sedangkan untuk seleksi tahap kedua, Bapak Ibu calon pendaftar fasilitator program sekolah penggerak itu ialah simulasi, melatih, dan wawancara. Di mana calon fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan 2 selanjutnya akan mengikuti bimbingan teknis fasilitator program sekolah penggerak. Jadi seperti itu tahapan rekrutmennya. Kita mau mengecek yang selanjutnya ialah jadwal rekrutmen. Bapak Ibu bisa cek di layar bahwasanya sekarang ini masuk pada tahap pendaftaran sebagai fasilitator yang ditutup nanti yaitu pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Sedangkan nanti hasil verifikasinya Bapak Ibu akan diumumkan pada tanggal 27 Juni. Dan nanti selanjutnya akan masuk di seleksi tahap kedua yaitu simulasi melatih dan wawancara dilakukan pada 4 Juli sampai 14 Juli. Dan pengumumannya di tanggal 26 Juli sampai di tanggal 26 Juli 2022. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk unggah surat keterangan sehat di tanggal 1 sampai 6 Agustus, bimbingan teknisnya 6 Februari sampai Maret 2023 dan pendampingan sekolah penggeraknya dilakukan pada April 2023. Ini untuk program sekolah penggerak angkatan ketiga. Nah, untuk langkah pendaftarannya Bapak Ibu silahkan mengakses portal sekolah.kemdikbud.go.id/program sekolah penggerak. Nanti silahkan pilih menu pendaftaran, pilih unsur yang sesuai dengan jabatan Anda. Tadi saya sebutkan unsurnya ada dari dosen, ada konsultan pendidikan, ada pensiunan kepala sekolah tadi Bapak Ibu ya. Terus setelah memilih unsur sesuai dengan jabatan, aktivasi akun, melengkapi CV, IC, dan unggah syarat berkas lainnya. Serta selanjutnya melakukan ajuan sebagai calon fasilitator. Nanti Bapak Ibu lebih lanjut bisa mengecek pada website atau pada link ini bit.ly/rekrutmen PSP. Di sini ada tutorialnya. Sedangkan Bapak Ibu untuk alur perjalanan fasilitator bertugas di sekolah penggerak itu yang pertama calon fasilitator mendaftarkan diri mengikuti seleksi tahap 1. Nanti akan ada pengumuman seleksi tahap 1 dan sosialisasi seleksi tahap 2, mengikuti seleksi tahap 2, pengumuman seleksi tahap 2, Bapak Ibu mengunggah surat keterangan sehat, verifikasi surat keterangan sehat, mengikuti BIMTEK fasilitator, penetapan fasilitator, dan mendapatkan SK penugasan. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu melakukan pendampingan sebagai fasilitator serta melakukan upgrading berkala serta refleksi akhir tahun ajaran dan selesai bertugas di tahun pertama. Nah, untuk bimbingan teknis fasilitator ini Bapak Ibu materi-materinya secara rinci itu meliputi orientasi PSP dan pelatihan, ada peran dan tugas fasilitator, perencanaan berbasis data, ada pembelajaran mandiri, refleksi pembelajaran paradigma baru, menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan,
memahami capaian pembelajaran, merancang pembelajaran bagian 1, pembelajaran bagian 2, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyusun kurikulum operasional, sampai dengan nanti materinya mengenai evaluasi penyelenggaraan. Di mana Bapak Ibu semuanya harapannya calon fasilitator program sekolah penggerak ini memiliki kompetensi, yaitu memiliki tujuan atau misi, dapat membangun hubungan positif, dapat memfasilitasi perubahan, memiliki daya juang yang tinggi atau resiliensi, memiliki kemampuan pemecahan masalah, memiliki kemauan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan, dan selanjutnya dapat melakukan pembinaan serta memiliki kematangan beretika. Jadi ini Bapak Ibu informasi mengenai rekrutmen calon fasilitator program sekolah penggerak, dari mulai apa tugas dari fasilitator, unsur apa saja yang bisa mendaftar sebagai fasilitator, sampai dengan kompetensi yang diharapkan untuk fasilitator program sekolah penggerak. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.